Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kemarin kita sudah review paket 2 dan yang lain. Kemudian kita juga sudah saya sudah coba ambil gambar atau video, saya rekod tentang pembegalan hari pertama di Kukarta di STI Marib Seralangun. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan akan rekam kembali tentang prosesi pembegalan Kukarta di STI Marib Seralangun yang bagian 2-nya. Jadi hari ini adalah bagian 2-nya. Di pembegalan Kukarta di STI Marib itu ada 2 hari. Di kemarin 1 hari dan ini hari yang kedua. Oke, sahabat-sahabat semua jangan lupa saksikan ya. Oke, sahabat-sahabat semua, kita akan menuju ruangan Ketua STI Marib Seralangun. Kita akan coba wawancara Pak Dr. Fahrizal MPD. Beliau adalah rektor atau Ketua STI Marib Seralangun. Oke, kita akan coba masuk ruangannya. Oke, sahabat-sahabat semua, kita sekarang berada di ruangan Pak Ketua atau Rektor STI Marib Seralangun. Jadi kita mau wawancara sedikit tentang persoalan Kukarta atau masalah Kukarta yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Jadi begini Pak Ketua, kami mau review Pak sebentar persoalan Kukarta. Jadi banyak teman-teman, sahabat-sahabat saya juga yang nanya. Jadi Kukarta ini Pak, keilmuan atau pembegalan Kukarta ini Pak, apa yang perlu dibekali, ilmu apa yang perlu dibekali, pengetahuan apa yang perlu dibekali pada para mahasiswa yang calon Kukarta ini Pak? Oh ya, sebenarnya banyak pengetahuan yang harus dibekali kepada para peserta. Namun demikian, karena ada keterbatasan waktu, kita ada pembekalan pada tanggal 7 dan 8, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Nah, dalam pembekalan itu yang sangat perlu kita beri kepada para peserta Kukarta agar program berjalan dengan baik, kemudian mengesankan yang baik bagi masyarakat, bahwa diantaranya materi yang kita sampaikan adalah pengenalan adat istiadat di lokasi Kukarta masing-masing. Nah, kalau adat istiadat ini sudah diketahui, bagaimana cara, kemudian tingkah laku di pedesaan yang dikatakan oleh orang adat itu, di mana temilang dicacak, di situ tanaman tumbuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya mahasiswa ini harus adaptasi terhadap masyarakat setempat. Jika dia adaptasi, artinya komunikasi lancar, baik itu terhadap pemerintahan desa, pemuka masyarakat, kemudian juga terhadap pemuda dan pemudi di mana mereka bertempat. Nah, di sana kan ada yang disebutkan oleh orang adat tali tiga sepilin. Tali tiga sepilin ini sebagai orang tua kita di desa, di mana tali tiga sepilin pertama pemerintahan desa, yang kedua tokoh-tokoh agama, yang ketiga tokoh masyarakat. Jadi program kita akan kita laksanakan dengan baik jika ada dukungan daripada tali tiga sepilin. Nah, ini yang pertama, dan itu sudah kita masukkan kepada materi pembekalan Kukarta. Bahkan saya dituju oleh panitia untuk menyampaikan materi itu. Yang kedua, tentunya supaya kita lancar, tepat sasaran, tentu ada materi network, kekompakan. Network itu kerjasama. Kerjasama di sini adalah pertama kali secara internal kelompok-kelompok yang ada di Kukarta. Kemudian ada anggota-anggota dalam kelompok. Kalau kelompoknya sebanyak 9 orang, 10 orang sebagai peserta di kelompok tersebut, tidak kompak, jelas kegiatan ini tidak jalan dengan baik. Tapi kalau kompak, insya Allah berjalan baik. Jadi ada materi yang kita sampaikan
network namanya, kekompakan kerjasama dalam kelompok Kukerta atau dalam posko. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, teknik pelaporan. Teknik pelaporan ini boleh katakan wajib. Setiap kegiatan ada pelaporan. Nah, kadang-kadang anak-anak kita atau mahasiswa kita terledor dalam pelaporan ini. Kenapa? Ada yang tidak tahu tentang pelaporan atau bingung. Nah, kadang-kadang memang kelalaian mereka. Dia sudah tahu kapan waktunya, teknis penulisannya, tapi karena dia lalai, kadang-kadang terlambat. Nah, pelaporan ini sangat rentan hubungan dengan nilai Kukerta tersebut atau juga nanti nilai PTL. Nah, jadi ketika kita melaksanakan kegiatan, anak melaksanakan kegiatan, tapi pelaporan tidak ada, artinya nilainya belum keluar. Apakah dia lulus atau tidak belum diketahui. Nah, jadi yang penting sekali, atau juga diantara yang penting itu ada sangat penting, yaitu pelaporan daripada mahasiswa masing-masing. Ada pelaporan itu bersifatnya individu, ada laporan itu kelompok. Nah, hanya itu diantara yang paling penting yang kita sampaikan. Dan hal ini sudah dimasukkan oleh panitia yang bijak, panitia yang sudah memantau bahwa materi-materi, 3 materi ini sudah dimasukkan pada materi dasar, materi utama di dalam pembekalan selama 2 hari yang telah dan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan insya Allah nanti jam 4 atau jam 16 kita akan melaksanakan penutupan bagi pembekalan peserta Kukerta tahun akademik 2020-2021 bagi STAI Marif Sarlangun. Kira demikian. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertanyaan silakan, apa lagi? Selanjutnya, oke Pak, yang selanjutnya Pak, sebagai ketua, sebagai rektor STAI Marif Sarlangun, apa harapan Bapak kepada seluruh peserta Kukerta ini nanti? Ya, harapan kita gemblang. Gimana harapan kita sebagai tenaga pendidik sekaligus sebagai pimpinan? Harapan saya terhadap peserta Kukerta tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu sama, yaitu kita punya harapan agar para peserta Kukerta ini berjalan dengan baik, nilainya bagus semua, kalau perlu A rata-rata. Nah, ini artinya ada nilai plus bagi mahasiswa. Tentu nilai plus bagi mahasiswa itu juga nilai plus bagi lembaga kita, lembaga STAI Marif Sarlangun. Di mana di antara sasaran kita terhadap Kukerta ini, kita memang pengabdian pada masyarakat, tetapi langsung sosialisasi bahwa STAI Marif ada di Sarlangun, ada di Simpang Bukit atau Desa Bukit ini. Jadi sosialisasi seperti itu. Jadi harapan saya langsung sosialisasi terhadap masyarakat, pertama kali kepada generasi muda, kemudian juga berhasil mereka dengan nilai yang baik atau nilai yang sangat baik. Dimana kalau nilai itu minimal B plus, artinya 75 ke atas. Kemudian tentunya harapan kita adalah A itu 80 ke atas atau 90 ke atas. Nah, ini jadi bagi mahasiswa beruntung, bagi lembaga kita beruntung. Maka tadi ada motivasi terhadap hal itu, kita beri ada istiadat atau mengenal ada istiadat di lokasi Kukerta supaya nanti ada kesan yang baik atau kesan yang mengesankan yang baik-baik, yang positif itu. Nah, ini harapan kita. Kemudian juga di samping itu kadang mahasiswa ini kan sebagai manusia muda kadang terledor atau juga asik dengan kegiatannya. Nah, inilah kita harapkan supaya tupoksi DPL untuk memberi bimbingan, untuk memberi motivasi, untuk memberi pemantauan supaya peserta didik ini atau peserta Kukerta ini melaksanakan kegiatan dengan benar, dengan baik. Nah, jadi di sana sangat penting andil daripada tupoksi DPL. Nah, DPL kita tahun ini bahkan tahun yang lalu satu kelompok 2 orang itu. Ada DPL 1, ada DPL 2, dan tidak lepas pemantauan dari supervisor. Supervisor ini adalah unsur-unsur pimpinan. Di antaranya ya ketua, wakil-wakil ketua, ada juga ketua LPM, ketua senat dan salisnat. Nah, artinya dia memantau kegiatan mahasiswa dan memantau kegiatan DPL terhadap mahasiswanya. Oke, Pak. Tidak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, sahabat-sahabat semua, itulah wawancara kita seputar Kukerta, pemenggalan Kukerta bersama Pak Iya. Ketua. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Nanti kita akan
wawancara Bapak lagi tentang sejarah, tentang peran Stai Maarif sebagai perguruan tinggi di Kabupaten Sarangan. Iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ya. sama. Oke, sama-sama semua. Kita sudah wawancara Pak Ketua. Kita akan kembali ke tempat acara. Oke, saksikan terus ya. Bertukar informasi, ya. Dalam menjaga sebuah hubungan, ya, komunikasi itu, nah ini harus ada komunikasi yang selalu terjaga. Kalau temannya diam, ditanya siapa yang paling dekat, ya. Kalau ketua tim tidak mampu melakukan pendekatan, cari temannya yang paling dekat, ya. Tolong bantu teman kita yang satu itu. Kenapa diam terus? Ya, supaya apa? Supaya komunikasi itu terbuka. Dalam menjaga hubungan itu adalah harmonisasi. Kenapa kita tidak harmonis? Karena hubungan kita tak pernah positif. Ya. Kenapa? Ya. Di dalam kelompok, di dalam sebuah tim, ya, apabila harmonisasi itu renggang, akan muncullah bumbu-bumbu kehancuran yang tidak mempercayai orang lain. Tolong. Saya berada di meja Pak Bendahara Stai Maarif Sarangan. Ini Pak Faraudi namanya. Ini Pak Wakil Ketua kita kemarin.